Ini skenario-nya cukup panjang. Aish, udah dulu. Sorry ya guys, ada kendala beberapa. Oke, skenario-nya di sini cukup panjang. Ada nyeri kaki, gusi berdarah, dan apa sih yang bakal kita bahas dari skenario yang sangat panjang ini? Yang pertama adalah peran vitamin dan mineral bagi tubuh kita. Yang kedua, metabolisme vitamin dalam tubuh. Yang ketiga, metabolisme mineral dalam tubuh, defisiensi vitamin, defisiensi mineral, dan cara pencegahannya. Dan dari skenario yang sangat panjang ini kita bisa cari keywordnya, yaitu nyeri lutut dan tungkai, sulit berjalan, gusinya bengkak dan mudah berdarah, luka sulit sembuh, peteki, rambutnya corkscrew hair, dan juga picky eater. Ini adalah keywordnya dan dia paling besar di keywordnya di picky eater. Oke, kita lanjut. Yang pertama, step pertama yaitu unfamiliar term atau kata-kata sulit. Yang pertama, kata-kata sulitnya dari skenario yang panjang tadi adalah skorbut. Skorbut itu adalah kondisi akibat kekurangan vitamin C dalam jangka waktu yang lama yang menyebabkan gangguan pembentukan kolagen. Jadi ingat skorbut itu kondisi akibat kekurangan vitamin C. Hal ini yang akan membuat jaringan tubuhnya terutama pembuluh darah, kulit dan tulang menjadi lemah sehingga muncul gejala seperti perdarahan, nyeri tulang dan luka sulit sembuh. Jadi karena mayoritas pembuluh darah kita, terus juga kulit, terus juga tulang itu disusun oleh jaringan ikat kolagen sehingga ketika terjadi defisiensi di mana vitamin C ini juga membantu pembentukan kolagen. Ketika defisiensi vitamin C ini terjadi, maka muncullah gejala-gejala seperti skorbut. Terus juga peteki, bintik-bintik merah kecil pada kulit yang terjadi akibat pembuluh darah kapiler yang terhubung dengan pembuluh darah arteri bocor ke jaringan kulit. Karena apa? Karena tadi kekurangan vitamin C, akhirnya pembentukan kolagennya menjadi berkurang, akhirnya elastisitas dari si pembuluh darah kapilernya juga menjadi berkurang yang akhirnya menyebabkan adanya kebocoran ke jaringan kulit. Terus selanjutnya ada corkscrew hair, itu adalah perubahan bentuk rambut menjadi melintir seperti ulir. Hal ini terjadi karena gangguan struktur folikel rambut yang juga bergantung pada kolagen, sehingga pertumbuhan rambutnya menjadi tidak normal. Itu lagi-lagi kolagen, berarti masih berhubungan dengan defisiensi vitamin C. Terus perdarahan subperiosteal, berarti perdarahan yang terjadi di bawah periosteal, berarti periosteum, yaitu lapisan terluar dari tulang tubuh kita. Terus ada lagi nih, pseudoparalysis. Keadaan di mana anak tampak seperti lumpuh, tapi sebenarnya tidak ada kerusakan saraf. Kondisi ini terjadi karena nyeri hebat sehingga anak memilih untuk tidak menggerakkan anggota tubuhnya. Jadi ini salah satu kondisi psikologis juga. Di bab aku sekarang di neuropsikiatri juga lagi dibahas bahwasanya ada pseudoparalysis. Jadi dia sebenarnya nggak benar-benar paralysis atau nggak benar-benar lumpuh, cuman gara-gara dia sakit, dia nyerinya saking hebatnya, akhirnya dia enggan untuk menggerakkan anggota tubuhnya. Jadi seperti seolah-olah lumpuh gitu. Terus kolagen yang tadi kita sebut, protein utama penyusun jaringan ikat yang berfungsi untuk memberikan kekuatan dan elastisitas pada kulit, pembuluh darah, tulang, dan jaringan-jaringan lainnya di tubuh kita. Masih ada lagi unfamiliar termnya. Yang selanjutnya adalah prolyl hidroksilase, yaitu enzim yang berperan dalam proses pembentukan kolagen dengan memodifikasi asam amino prolin. Jadi namanya di prolir berarti asam aminonya adalah prolin. Enzim ini membutuhkan vitamin C agar dapat bekerja optimal dalam menstabilkan struktur kolagen. Oleh sebab itu, ketika terjadi defisiensi vitamin C, enzim ini sulit untuk terbentuk karena kerjanya tidak optimal gitu. Terus juga begitupun dengan lisil hidroksilase gitu, enzim yang membantu pembentukan ikatan silang pada kolagen sehingga kolagen menjadi kuat dan juga stabil gitu. Terus ada malabsorpsi, kondisi ketika usus tidak mampu menyerap nutrisi dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan defisiensi vitamin dan mineral meskipun asupan makanan sudah cukup gitu. Biasanya malabsorpsi terjadi di usus halus yaitu usus duodenum, yaitu usus penyerapan gitu di mana ketika usus tersebut tidak mampu menyerap lagi nutrisi-nutrisi dengan baik, mungkin karena fili-filinya menjadi lebih sedikit, fili-filinya lebih banyak terdegradasi gitu. Oleh sebab itu terjadilah malabsorpsi karena ususnya tidak bisa menyerap
zat-zat nutrisi dengan baik. Seperti yang kalian udah tahu, di usus itu ada fili-fili, ada mikrofili yang berfungsi sebagai memperluas bidang penyerapan gitu. Sehingga ketika fili-fili itu rusak, otomatis bidang penyerapannya menjadi lebih sempit dan akhirnya si nutrisi-nutrisi tadi tidak bisa diserap dengan baik. Terus selanjutnya adalah anemia, kondisi ketika kadar hemoglobin dalam darah rendah sehingga kemampuan darah membawa oksigen berkurang. Terus ada zat besi, mineral penting untuk pembentukan hemoglobin dalam sel darah dan juga pikiiter perilaku makan pada anak yang sangat selektif, biasanya menolak makanan tertentu seperti sayur dan juga buah. Tuh. Oke, sebentar. Karena udah 47, aku coba kirim PPT-nya ya, biar nanti kalian langsung bisa coret-coret juga. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini adalah masalahnya, main problem yang bakal kita bahas. Yang pertama, apa saja peran vitamin dan mineral bagi tubuh kita? Yang kedua, bagaimana metabolisme vitamin dalam tubuh kita? Nah, ini antara metabolisme vitamin dan mineral itu sangat banyak. Bahkan mineral pun aku hanya ngambil yang paling penting-pentingnya saja, sehingga kalian di dua materi ini bisa kalian jadiin LO gitu. Karena kan biasanya pertemuan pertama itu membahas hal-hal yang sangat superficial saja, yang dasar-dasarnya saja gitu. Sehingga ini pertanyaan ini bisa kalian jadiin LO juga untuk menjadi nanti biar di pertemuan selanjutnya bisa banyak bahasannya gitu. Terus yang keempat, apa yang akan terjadi jika terjadi defisiensi vitamin pada tubuh kita dan juga defisiensi mineral? Terus apa komplikasi jangka panjang yang dapat terjadi pada anak di skenario tersebut? Terus faktor apa yang mempengaruhi penyerapan vitamin dan juga mineral dan juga bagaimana tata laksana jika terjadi defisiensi vitamin dan juga mineral? Oke. Nah, yang pertama, apa saja sih peran vitamin dan mineral di tubuh kita? Yang pertama, kita harus tahu dulu vitamin ada dua macam, ada vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Kalau vitamin larut lemak itu disingkatnya AD, ADEK. Kalau vitamin larut air itu ada vitamin B dan juga C. Kalau vitamin larut lemak, penyerapannya bersama dengan lipid melalui pembentukan misel yang dibantu oleh empedu gitu. Nanti diangkut oleh kilomikron atau bentuk terkecil dari si lemak tersebut menuju sirkulasi dan diedarkan ke seluruh tubuh gitu. Oleh sebab itu, ketika kalian nanti misalnya ada di suatu posisi kalian mau minum vitamin-vitamin atau suplemen-suplemen vitamin yang larut lemak seperti ADEK, itu diwajibkan untuk kalian makan vitamin tersebut setelah dianjurkan makan vitamin tersebut setelah kalian makan makanan yang berlemak agar penyerapannya lebih baik lagi seperti kacang, kacangan dan lain-lainnya gitu. Jadi itulah biar penyerapannya lebih baik lagi, biar lebih maksimal lagi. Terus kalau vitamin larut air itu diserapnya langsung ke sirkulasi portal tanpa memerlukan lemak gitu, memiliki penyampaian terbatas kecuali vitamin B12. Vitamin B12 ini lebih spesifik lagi. Kalian bisa catat karena dia memiliki faktor intrinsik untuk penyerapannya. Dibutuhkan faktor intrinsik untuk melakukan penyerapannya yang mana faktor intrinsik tersebut dikeluarkan atau dibentuk oleh sel-sel parietal yang ada di foveola gastrika gitu. Dan apa sih yang membedakannya lagi? Nah, kalau vitamin larut lemak ini karena biasanya dia disimpan di hati, maka kemungkinan untuk hipervitaminosisnya itu atau kelebihan vitaminnya itu lebih besar daripada yang vitamin larut air gitu. Karena kalau vitamin larut air ya udah ketika kebanyakan di dalam tubuh kita ya udah dikeluarin aja lewat urin gitu. Sedangkan yang ADEK ini disimpan gitu. Nah, yang pertama nih perannya untuk retinol sendiri, retinol. Mungkin kalau kalian pakai skincare kalian tahu ada retinol. Itu yang pertama di penglihatan komponen utamanya itu rodopsin di mata kita di retina ada rodopsin. Eh, itu dia untuk menjaga kesehatan kornea juga konjungtiva gitu. Jadi dengan adanya retinol ini nanti di bagian metabolisme kita dijelasin juga bakal apa sih
si retinol ini bakal berikatan dengan si dopsin ini gitu, bakal nanti biar mempermudah jalannya penglihatan. Terus ada pertumbuhan sel juga, mengatur diferensiasi sel epitel seperti kulit, saluran pernafasan dan juga pencernaan. Oleh sebab itu banyak di skincare nih untuk diferensiasi sel epitel kulit gitu si retinol tersebut. Terus ada sistem kekebalan untuk meningkatkan fungsi sel T, sel imun kita dan produksi antibodi, menjaga integritas mukosa sebagai barrier infeksi gitu. Terus juga untuk reproduksi penting untuk spermatogenesis pada pria dan perkembangan janin pada wanita. Makanya kalau ibu hamil, nanti kalian pasti bakal ada di soal kalian ujian biasanya suka ada soal di mana ibu hamil itu memerlukan suplemen vitamin A dan kalian itu biasanya harus dan jawabannya itu adalah minum 2 kali 200.000 IU gitu untuk dosis tersebut gitu karena pasti ibu hamil sangat memerlukan dosis tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah vitamin D atau kalsitriol yang berfungsi untuk mengatur homeostasis kalsium dan juga fosfor dengan meningkatkan absorpsi di usus serta mineralisasi di tulang. Yang vitamin E ada tokoferol, itu asam amino utama. Jadi selain vitamin C, asam amino, vitamin E juga termasuk asam amino yang berfungsi untuk melindungi membran sel dari kerusakan radikal bebas seperti pada oksidasi lipid, terutama pada sel lemak dan juga sel saraf. Terus terus ada vitamin K atau koagulasi, itu pasti berperan dalam sintesis faktor koagulasi seperti faktor 2, faktor 7, faktor 9, juga faktor 10 melalui proses karboksilasi. Sehingga penting sekali dalam proses pembentukan darah kita gitu dan juga untuk pemberhentian darah kita kalau terlalu encer gitu. Kalau ada luka gitu. Makanya kalau yang susah untuk lukanya untuk sembuh biasanya itu karena kekurangan vitamin K ini gitu. Terus ada vitamin larut air. Di sini ada asam ascorbat sebagai antioksidan kuat, meningkatkan sistem imun, terus juga untuk membantu penyerapan zat besi. Terus ada B1 tiamin untuk mengubah karbohidrat menjadi energi, serta mendukung fungsi saraf dan juga otot, dan bekerja dalam kerja jantung. Terus B2 dari riboflavin membantu produksi energi juga. Mayoritas vitamin B ini membantu energi untuk menjaga kesehatan kulit dan juga mata, berperan dalam metabolisme lemak, obat, dan juga steroid. Dan juga ada B3 niacin, energi dan menjaga kesehatan sistem saraf. B5 asam pantotenat untuk penting dalam sintesis hormon dan kolesterol, membantu metabolisme lemak, protein, dan juga karbohidrat. Terus juga B6 piridoksin, metabolisme protein, membantu pembentukan neurotransmitter. Biotin membantu metabolisme lemak dan karbohidrat, berperan dalam kesehatan rambut, kulit, dan juga kuku. B9 asam folat penting untuk pembentukan DNA dan RNA, berperan dalam pembentukan sel-sel darah merah dan juga janin. Terus juga B12 kobalamin membantu pembentukan sel darah merah, menjaga fungsi saraf, berperan dalam sintesis DNA. Jadi mayoritas yang vitamin B ini adalah untuk membantu metabolisme energi, metabolisme protein, metabolisme lemak dan juga karbohidrat gitu. Cuman cara kalian membedainnya nanti adalah dari defisiensinya ya. Bagaimana? Nah, karena di soal ujian nanti itu bukan tulisannya bukan vitamin B1, B2, B3, tapi adalah nama ilmiahnya itu tiamin, riboflavin, dan niacin dan lain-lain. Jadi aku di sini buat jembatan keledainya yaitu tiaribodania, panjat pohon pir, bawa foto koko. Tuh tianya tiamin, ribonya riboflavin, nianya niacin, pannya pantotenat, pirnya piridoksin, B-nya itu biotin, fo-nya itu folat, ko-nya itu kobalamin. Jadi ini bisa kalian jadiin jembatan keledai karena yang nanti aku bisa pastiin yang muncul di ujian gak mungkin B1, B2, B3 tapi tiamin, riboflavin dan niasinnya ini gitu. Jadi takutnya kan ini soalnya sebenarnya mudah gitu. Cuman takutnya gara-gara soalnya mudah kalian hafalin cuman B1, B2-nya doang, kalian gak hafal nama ilmiahnya, nanti malah kalian berkurang nilainya gitu karena jawabannya salah. Nah, kalau mineral esensial nih, yang pertama ada besi. Besi untuk pembentukan hemoglobin dan mioglobin. Mioglobin itu sel-sel darah merah yang ada di
protein yang ada di otot yang bertugas mengangkut dan menyimpan oksigen, produksi energi dan fungsi enzim. Terus ada iodin sebagai komponen utama hormon tiroid T3 dan juga T4 yang berfungsi mengatur metabolisme tubuh, pertumbuhan dan perkembangan otot. Ada zinc untuk kofaktor dari ratusan enzim yang terlibat dalam sintesis DNA, pertumbuhan, maturasi sel, sistem imun, ingat. Kalsium, komponen utama tulang dan gigi bersamaan dengan vitamin D tadi. Magnesium sebagai kofaktor enzim dan berperan dalam fungsi otot dan juga saraf. Fosfor, komponen tulang dan gigi, lagi-lagi. Natrium mengatur keseimbangan cairan dan tekanan darah. Besok nanti kalian di blok 6 bakal belajar bagaimana natrium sangat berperan penting dalam pengaturan tekanan darah. Jadi kadar natrium yang tinggi dan rendah itu sangat mempengaruhi tubuh kita. Terus kalium, kontraksi otot dan mengatur keseimbangan cairan intrasel, seperti yang mungkin nanti kalian bahas tentang depolarisasi, repolarisasi, itu sangat membutuhkan kalium. Terus ada klorida, keseimbangan asam basa dan pembentukan getah lambung. Ada selenium sebagai antioksidan, komponen dari glutathione peroksidase. Terus ada tembaga, membantu metabolisme besi dan penting dalam pembentukan darah. Ini untuk mineral-mineralnya. Terus, nah, kita masuk di materi yang cukup tricky, metabolisme vitamin dalam tubuh. Yang pertama adalah vitamin A. Ini aku screenshot dari Lipin Coats, dari buku Lipin Coats, biokimia. Aku nggak punya textbooknya, cuman punya yang ini apa tuh, Farmako gitu. Ini aku dapetin dari PPT-nya dokter apa tuh, dokter Eka. Jadi dokter Eka dapetin dari Lipin Coats, aku screenshot juga gitu. Yang pertama dari makanan. Kan sumber makanan kita ada hewan dan juga nabati. Vitamin A ini ada di keduanya, tapi dalam hewani itu berbentuk ester retinil dan juga retinol. Kalau di nabati itu beta karoten yang mungkin kalian suka dengar kalau ada di dalam wortel beta karoten. Nah, itu salah satu bentuk vitamin A gitu. Jadi pembentukannya pertama metabolismenya itu terjadi di usus halus. Jadi beta karoten itu diubah menjadi retinal gitu. Jadi nanti retinal ini juga bakal dirubah jadi retinol. Retinol bakal dirubah jadi retinol. Nah, nanti si retinol ini bakal bertambah di usus halus karena kan usus halus juga terjadi penyerapan asam lemak. Retinol ini bakal ketemu dengan asam lemak menjadi ester retinil dan semuanya bakal dikemas dalam kilomikron. Nah, kilomikron ini kan sangat kecil, jadi nanti bakal diedarkan ke peredaran darah dan berakhir di hati. Nah, sebelum kita lanjut ke hati, oleh sebab itu eh, sumber vitamin A dari hewani seperti dari daging merah dan lain-lainnya itu lebih mudah untuk diserap oleh tubuh karena dia udah dalam bentuk ester retinol dan juga retinol gitu sehingga nanti proses untuk pembentukannya menjadi lebih mudah gitu. Sedangkan kalau beta karoten harus diubah dulu menjadi retinal, jadi retinol, terus nanti jadi ester retinil gitu. Oke, lanjut. Nah, ketika sudah sampai di hati, ester retinil ini bakal disimpan jadi cadangan kalau sewaktu-waktu terjadi defisiensi. Tapi kalau seandainya dibutuhin, dia bakal diubah lagi menjadi retinol. Jadi retinol diubah dulu jadi ester retinil buat dikemas dan cukup di kilomikron untuk dibawa ke hati. Tapi ketika di hati ini sudah disimpan di dalam lemari cadangannya, dia bakal dirubah lagi jadi retinol. Kenapa sih diubah lagi jadi retinol? Karena kalau dalam bentuk retinol itu belum bisa dibawa sama si kilomikron karena si kilomikron ini cukup kecil. Oleh sebab itu, dia si retinol harus dipecah-pecah dulu jadi kecil jadi ester retinil gitu biar bisa muat ke si kilomikron ini gitu. Jadi ketika sudah sampai di hati dikumpulin dalam bentuk ester retinil, ketika suatu saat diputuhin lagi tinggal dirangkai kayak Lego gitu. Jadi tinggal dirangkai jadi retinol gitu. Nah, retinolnya ini bakal berikatan dengan reseptor yaitu retinol binding protein gitu. Akhirnya membentuk suatu kompleks yaitu retinol RBP. Retinol dengan retinol binding protein gitu. Akhirnya nanti dilepaskan ke darah dan menuju jaringan target. Akhirnya masuk ke sel dan retinol pun dilepaskan. Nah, jaringan targetnya ini apa aja? Seperti mata, penglihatan, terus juga kulit dan lain-lainnya. Nah, retinol tadi di jaringan targetnya bakal diubah menjadi asam retinoat.
asam retinoat ini bakal masuk ke dalam inti sel yang sel-sel target tersebut gitu. Akhirnya di dalam sel tadi si asam retinoat ini bakal mengaktifkan gen. Dari mengaktifkan gen tersebut, akhirnya dihasilkanlah messenger RNA. Nah, dari messenger RNA ini kan nanti berfungsi dalam proses sintesis protein. Akhirnya nanti terjadilah pembentukan protein yang lebih spesifik, yang akhirnya menyebabkan diferensiasi sel, yang mana diferensiasi sel ini nanti akan menjadi pusat pertumbuhan dan juga imunitas serta kesehatan dari si epitel tersebut gitu. Nah, bukan hanya di kulit dan juga epitel, juga ada di penglihatan gitu. Di penglihatan kita, retinol itu kalau tadi sebelumnya di jaringan target yang lain itu diubah jadi asam retinoat, tapi kalau di penglihatan ini lebih spesifik lagi diubahnya menjadi 11 cis retinal gitu. 11 cis retinal tadi bakal ketemu sama protein namanya protein opsin. Akhirnya berubahlah menjadi rodopsin gitu. Saat ke, saat kena cahaya, nih kan ketika mata kita melihat cahaya, terkena cahaya, membiaskan cahaya, si 11 cis retinal ini bakal berubah jadi all trans retinal gitu. Ketika all trans retinal ini terbentuk, si rodopsin ini yang tadinya itu pun rodopsin yang tadinya terbentuk dari 11 cis retinal dan juga opsin ini akhirnya terurai. Setelah rodopsinnya terurai, nanti bakal menghasilkan sinyal visual gitu. Setelah sinyal visualnya itu terkonversi di mata kalian, kalian bisa melihat dengan sangat jelas. Akhirnya all transretinal ini pun nanti dikonversi kembali gitu, dikonversi kembali menjadi si sebasis retinal dan siklusnya itu bakal berulang di retina gitu. Sorry agak pusing, nanti kalau ada yang kalian bingungin kalian tanyain aja di akhir ya. Kita lanjut dulu. Selanjutnya adalah vitamin D. Nah, vitamin D ini ada lagi-lagi ada beberapa tahapan. Yang pertama itu vitamin D yang berada di kulit. Jadi vitamin D yang sudah ada di kulit gitu. Yaitu dalam bentuk 7-dehidrokolesterol. Nah, 7-dehidrokolesterol ini masih dalam bentuk inaktif gitu, ada di dalam kulit kita di bawah permukaan kulit kita. Tapi ketika terkena sinar UVB dari matahari sekitar jam 10-an itu, akhirnya si 7-dehidrokolesterol ini pun terurai berubah menjadi previtamin D, dan ketika sudah menjadi previtamin D dia bakal berubah spontan menjadi kolekalsiferol atau vitamin D3 gitu. Nah, udah tuh. Itu adalah pembentukan D3 di kulit. Lalu di usus. Ketika kalian minum suplemen-suplemen vitamin seperti vitamin D2 dan juga D3, dia bakal masuk ke peredaran darah sama seperti sebelumnya vitamin A gitu. Jadi bakal diurai agar muat ke dalam kilomikron, nanti bakal diedarkan ke peredaran darah gitu. Jadi ada dua tahapan nih. Kalau yang dari kulit, pokoknya dari 7-dehidrokolesterol tadi ketika diubah jadi vitamin D3, kolekalsiferol, kolekalsiferolnya bakal dikirimkan langsung ke usus, dan dari makanan pun bakal langsung dikirimkan ke usus. Jadi ada dua sumber nih, dari kulit dan juga dari makanan gitu, tergantung dari kebutuhan tubuh kita gitu. Kalau dari tubuh kita dari asupan makanan udah tercukupi, berarti yang dari kulit tidak dipenuhi gitu. Jadi gitu, di usus tuh ada terjadi dua pertemuan gitu lah antara vitamin D3 yang dari kulit dan juga vitamin D3 yang dari makanan gitu. Nanti diedarkan ke peredaran darah, dari peredaran darah sampailah ke hati. Nah, di hati vitamin D3 ini bakal diubah menjadi kalsidiol. Kalsidiol. Nah, di kalsidiol ini bakal diedarkan menuju ginjal gitu. Eh, Soal-soal kayak gini juga bakal bakal muncul, biasanya nanti dikasih skema nanti ditutup, biasanya kalau waktu zaman aku ditutup nanti ini bentuknya apa, kalsidiol, oh ini bentuknya apa, kalsitriol gitu. Tinggal kalian apa tuh pahami aja gitu dan juga hafalkan gitu. Ketika di kulit bentuknya kolekalsiferol, kalau di hati bentuknya kalsidiol lalu diedarkan menuju ginjal. Ketika di ginjal si kalsidiol ini bakal diubah menjadi si kalsitriol atau bentuk aktif dari si vitamin D tadi gitu.
Nah, nanti kalsitriol ini berfungsi untuk absorpsi kalsium dan juga fosfat di usus gitu. Jadi ini yang aku item-itemin oleh kalsiferol, kalsidiol dan juga kalsitriol. Ini nanti yang bakal kalian coba pelajari dulu. Kali-kali aja muncul di ujian gitu. Nanti di akhir aku kasih beberapa bocoran soal ujian juga. Terus juga eh oh iya, kalau aku kirim PPT berarti kalian tahu dong ya soal terakhir apa jawabannya. Jangan lihat dulu ya guys. Oke. Sekarang vitamin E. Yang pertama vitamin E juga sama masih larut lemak. Pertama di usus. Nah, di usus vitamin E dari makanan dan juga suplemen itu bakal diserap bersamaan dengan lemak, dikemas lagi-lagi dengan kilomikron. Jadi kilomikron ini seperti transportasi umum yang membawa berbagai macam vitamin gitu, vitamin yang larut lemak gitu. Lalu diedarkan ke sirkulasi, akhirnya terjadi lipolisis oleh lipoprotein lipase. Nah, nanti si lipoprotein lipase ini sebagiannya masuk ke jaringan, sebagiannya lagi menjadi kilomikron remans dan juga masuk ke hati. Nah, yang masuk ke hati menjadi kilomikron remans ini nantinya dia si hatinya ini bakal memilih si alfa tokoferol atau bentuk paling aktif dari si vitamin E-nya tadi, dari si kilomikron remans tadi dipilih nih mana alfa tokoferol atau bentuk paling aktifnya bakal dipilih sama si sel-sel hati, sel-sel hepatosit. Lalu nanti si vitamin E-nya ini dimasukkan ke VLDL atau very low density lipoprotein jadi IDL dan juga jadi LDL atau low density lipoprotein. Nanti si LDL ini bakal diedarkan ke jaringan tubuh melalui lipoprotein dan menjadi antioksidan gitu. Biasanya diedarkannya ke jaringan kulit gitu. Terus bagaimana cara ekskresinya? Nanti si vitamin E ini bakal mengalami chain shortening atau pemendekan rantai. Jadi vitamin E dari rantai panjang dipendek-pendekkan menjadi lebih kecil lagi agar bisa dikeluarkan melalui empedu dan juga urin gitu. Nanti kalian belajar di blok 6 kenapa hanya molekul-molekul kecil yang bisa keluar melalui urin gitu. Betapa sempitnya dan betapa rapatnya saringan di dalam ginjal ini yang menyebabkan harus ada pemendekan atau shortening gitu. Pemendekan dari rantai-rantai ini. Terus ini vitamin K. Nah, lagi-lagi di hati, mayoritas di hati dan juga usus. Di hati vitamin K dari makanan bakal masuk ke dalam hati. Terus bentuk awalnya itu quinon. Nah, quinon masuk ke siklus vitamin K di hati. Ini yang bulat ini siklusnya tadi bakal berulang terus-terusan. Nanti si vitamin K di hati bakal direduksi menjadi KH2 atau hidroquinon. Ini bisa dilihat ada vitamin KH2 hidroquinon bentuk aktif dan nanti bakal mengubah glutamat atau gamma karboksiglutamat dan juga bisa mengaktifasi faktor pembekuan seperti faktor 2, 7, 9 dan juga 10 serta protein C dan juga S. Jadi si hidroquinone tadi bentuk aktifnya tadi bakal mengubah glutamat menjadi diperlukan dalam aktivasi faktor pembekuan. Oke. Terus untuk daur ulang dan juga ekskresinya, nah, terus aku coba annotate ya. Aku takut kalian belum terlalu paham. Jadi si vitamin KH2 tadi dari vitamin K yang diubah vitamin K diubah menjadi vitamin KH2 tadi, ini bakal terjadi dua proses. Yang pertama dia bakal menjadi GLA atau gamma karboksiglutamat yang diubah dari glutamat, dia bisa juga menjadi ke siklus yang kedua yaitu menjadi ke siklus daur ulangnya gitu. Jadi ada dua cabang nih. Ada yang jadi karboksiglutamat, ada yang juga masuk ke dalam siklus gitu. Nah, vitamin KH2 tadi yang masuk ke dalam siklus tadi bakal berubah menjadi vitamin K epoxide atau KO gitu. Nah, KO tadi bakal direduksi kembali jadi vitamin K.
lalu jadi KH2 lagi gitu, vitamin K cycle gitu. Berputar, berputar terus gitu. Tapi sebagian dari vitamin K tadi nggak semuanya itu masuk ke vitamin nggak nggak berubah menjadi vitamin KH2 lagi gitu. Tapi beberapa ada yang keluar melenceng jalur gitu dari misalnya dari semua yang tadi vitamin KO tadi mau diubah lagi menjadi vitamin K, ada beberapa vitamin K itu yang melenceng melenceng tugasnya gitu, nggak masuk ke cycle tapi keluar jalur gitu. Dia bakal mengalami omega oxidation dan juga beta oxidation untuk menghasilkan rantai pendek 5C dan juga 7C karbon. Nah, nanti si rantai pendeknya tadi itu bakal dikonjugasi oleh glukuronida, nih ada tulisannya di gambar juga glukuronida, lalu dikeluarkan menjadi melalui empedu bile ductus itu sekitar 40% dan urin sekitar 20% gitu. Jadi vitamin K tadi ada yang masuk ke cycle lagi untuk merubah glutamat dan juga berubah menjadi vitamin KO, ada yang keluar jalur juga untuk didaur ulang atau diekskresi menjadi bile ducts atau dan juga urin gitu. Nah, selanjutnya vitamin B. Vitamin B ini nanti ini lebih mudah ya vitamin B karena dia serap air. Jadi usus akan menyerap secara difusi pasif, kadar tinggi dan juga transport aktif, kadar rendah. Jadi kalau kadarnya tinggi vitamin B-nya itu bakal difusi pasif, kalau kadarnya rendah bakal transport aktif. Terus bakal diubah menjadi koenzim aktif dan diedarkan bebas dalam plasma. Jika kalau tidak dibutuhkan ya dikeluarkan aja lewat urin gitu. Kecuali kalau vitamin B12 ini nanti sel parietal yang bakal menghasilkan faktor intrinsik gitu. Nanti bakal diserap di ileum terminal sehingga peredarannya terikat oleh protein pengikat yaitu transkobalamin. Dia juga sama, ususnya nanti bakal secara transfer aktif si vitamin C-nya lalu beredar sebagai asam askorbat masuk ke sel via transporter dan jikalau berlebihan akan dikeluarkan lewat urin gitu. Nah, ini metabolisme mineral dalam tubuh. Yang pertama ada iron atau besi. Nah, di usus besi ini dalam bentuk Fe3 itu bakal diubah menjadi Fe2 gitu. Jadi Fe3 itu yang non heme, kalau yang Fe2 itu yang heme gitu. Kalau heme itu biasanya dari daging, kalau non heme itu biasanya dari tumbuh-tumbuhan gitu. Oleh sebab itu yang dari daging ini lebih mudah diserap karena dia nggak perlu proses perubahan-perubahan lagi gitu. Nah, tadi ini kalau yang dari tumbuh-tumbuhan yang non heme, nanti si non heme ini bakal diubah menjadi heme, direduksi dibantu oleh enzim duodenal sitokrom B. Duodenal sitokrom B dari namanya duodenal berarti ada di usus halus, terus juga dan juga vitamin C. Dia nanti bakal masuk ke enterosit via divalent metal transporter. Nanti dalam sel usus besi ini bakal disimpan sebagai ferritin atau dikeluarkan ke sel-sel ke aliran darah gitu. Nah, si ferritin yang dialirkan ke darah, dia bakal keluar dari enterosit lewat ferroportin. Ada suatu kayak polter gitu atau kayak jalur gitu namanya ferroportin. Nanti bakal dioksidasi kembali nih dari Fe2 menjadi Fe3 kembali gitu, diikat oleh transferrin gitu, protein pengikat utamanya gitu. Kenapa sih harus dioksidasi kembali? Karena si transferin ini nggak bisa kalau ngebawa Fe dalam bentuk Fe2, dia hanya bisa dalam bentuk Fe3 gitu. Sama halnya kayak sebelumnya. Kenapa Fe3-nya harus diubah menjadi Fe2? Karena si DMT1 atau divalent metal transporternya itu nggak bisa kalau masuk dalam bentuk Fe3 gitu. Jadi harus diubah dulu ke dalam bentuk Fe2. Begitupun dengan yang di sirkulasi darah. Nah, akhirnya si Fe3 yang diikat oleh transferin ini bakal dibawa ke sumsum tulang menjadi hemoglobin. Terus juga daur ulang darahnya. Seperti yang kalian tahu kalau donor darah itu sekitar kurang lebih 3 bulan itu nanti harus donor darah lagi karena
Setelah 120 hari, eritrosit tuanya itu yang sudah nggak kepake lagi bakal dihancurkan sama makrofag di limfa gitu. Seperti di blok 4 kemarin, penghancuran di limfa, di red pulp, dan juga hati di RES. Hasilnya nanti akan terjadi pemecahan hemoglobin menjadi besi atau Fe gitu. Jadi nanti didaur ulang, disimpan. Nah, si hemenya tadi, si besinya tadi bakal disimpan di bilirubin. Yang di bilirubin bakal dibuang, yang di globin bakal jadi asam amino gitu. Terus nanti bakal diregulasi nih, dikontrol oleh hormon hepsidin. Jika kadar besinya tinggi, hepsidinnya bakal naik, ferroportinnya bakal turun, absorpsi besinya bakal menurun. Jadi kalau hepsidin itu berbanding terbalik dengan absorpsinya. Kalau hepsidinnya itu tinggi, absorpsi besinya malah turun. Itu. Kalau besinya rendah, hepsidinnya berarti turun, absorpsinya berarti naik karena kadar besi di tubuh kita itu rendah gitu. Jadi absorpsinya dinaikkan gitu. Terus untuk penyimpanannya sendiri, nah nanti bakal disimpan di hati, limfa, dan juga sumsum tulang dalam bentuk ferritin yang larut sebagai cadangan utama dan juga hemosiderin sebagai cadangan berlebih gitu. Dan fun fact-nya kurang lebih dari 90% besi di tubuh kita itu berasal dari daur ulang eritrosit gitu. Tapi ada dalam kondisi tertentu seperti di wanita karena mereka menstruasi jadi harus mendapatkan suplemen besi tambahan. Gitu. Itu dengan wanita yang sudah melahirkan. Oke, terus selanjutnya ada mineral kalsium. Nah, kalsium ini sama kayak vitamin D, mereka saling berhubungan. Jadi pertama-tama kan ada sintesis vitamin D di kulit, terus dari kulit ke hati dan juga ke ginjal. Nah, di ginjal ini kan kalsitriol dan aktivasinya dipengaruhi paratiroid hormon nih, paratiroid hormon yang mempengaruhi kalsitriol ini gitu. Nah, paratiroid tadi nih, paratiroid yang ada di belakang tiroid yang kecil-kecil ada 4 biji itu, kelenjar itu kelenjar endokrin bakal meningkatkan enzim 1 alfa hidroksilase. Nah, ketika paratiroid ini meningkatkan enzim 1 alfa hidroksilase, dia akan menambahkan si kalsitriol. Kalsitriolnya kadarnya bakal bertambah. Ketika kadar kalsitriolnya ini bertambah, otomatis akan terjadi reabsorpsi kalsium meningkat, reabsorpsi fosfat menurun. Jadi reabsorpsi kalsium dan fosfat ini dia saling apa ya, bertolak belakang. Kalau kalsium kalsium reabsorpsinya meningkat, reabsorpsi fosfat bakal menurun gitu. Itu homeostasis juga proses kesetimbangan gitu. Terus nanti kalau di tulang nih pembentukan kalsiumnya. Tadi kan di ginjal tadi sama si kalsitriol dan dibantu oleh hormon paratiroid gitu. Nah, kalau di tulang sendiri, osteoklas itu bakal meresorpsi tulang. Jadi osteoklas itu adalah sel-sel yang berfungsi untuk menghancurkan tulang. Kalau yang membentuk tulang adalah osteoblast gitu. Nah, osteoklas ini bakal mereabsorpsi tulang. Sehingga dari tulang-tulang serpihan-serpihan tersebut nantinya bakal kalsium dilepaskan ke darah gitu. Jadi tulangnya dihancurkan jadi lebih kecil sama dia. Jadi di dalam osteoklas itu ada semacam asam-asam yang sangat kuat sehingga bisa mereduksi si tulang tersebut menjadi kalsium yang sangat sederhana. Nanti kalsium tersebut bakal dilepaskan ke sel-sel darah gitu. Nah, nanti di usus halus masuk ke dalam sel bakal jadi aktivasi gen gitu dan juga produksi dari kalbindin atau protein pengikat dari si kalsium. Kalsium dari mana saja? Bisa kalsium dari ginjal, dari tulang dan juga dari suplemen bakal masuk ke dalam sel-sel usus enterosit dan bakal diikat oleh kalbindin gitu. Nanti ada kok soalnya biasanya kalbindin di ujian. Aku ingat banget. Terus kalau saat kadar kalsiumnya itu meningkat, nah nanti baru tiroid yang berapa tuh turun tangan. Kalau yang tadi menurun itu paratiroid, kalau yang sekarang kadar meningkat tiroid yang turun tangan, nanti tiroid bakal meningkatkan kalsitonin. Kalsitoninnya ini bakal menurunkan resorpsi tulang yang terjadi di osteoklas jadi bakal kayak ditahan kayak udah jangan jangan dihancurin lagi, jangan di kecil-kecilin lagi, udah cukup nih, kadarnya udah terlalu tinggi gitu. Akhirnya nanti absorpsinya berturun dan juga kalsium di darahnya juga ikut berturun. Nah, sekarang zinc ini cukup simple. Di usus halus zinc dari makanan diserap di usus halus dalam enterosit
masuk ke sel menggunakan transporter ZIP 4. Nanti dari lumen akan menuju ke sel-sel, yaitu ke sitoplasma gitu. Dan di dalam sel, zinc ini nggak bisa bebas gitu karena dia sifatnya toksik. Jadi si zinc ini bakal diikat sama metalothionin dengan sistem buffering, atau zincnya nanti bakal diatur oleh ligan kecil dengan sistem muffling. Jadi ada dua dua pengaturan si zinc nih biar si zincnya ini nggak toksik. Ada dua cara nih. Yang pertama bakal diikat sama metalothionin pakai sistem buffering, atau diatur nih sama si ligan kecil, ditatar sama si ligan kecil dalam bentuk sistem muffling gitu. Nah, keduanya ini bertujuan untuk menjaga kadar zinc agar tidak berlebih di dalam sel, karena kalau berlebih nanti bisa jadi lebih toksik gitu. Terus setelah keluar dari sel enterosit usus, di distribusi darah tadi, zinc bakal masuk ke darah dan diikat oleh protein seperti albumin dan juga alfa 2 makroglobulin. Nah, sekarang ini iodin. Iodin ini metabolismenya ada di kelenjar tiroid. Kalian nanti bisa dapetinnya jauh banget di blok 15 di kelenjar endokrin. Kalian bakal hafal banget di proses apa tuh metabolisme dari si iodin ini. Nanti iodinnya bakal dalam berbentuk iodida, ion iodida gitu. Nanti si iodida tadi ini bakal distimulasi oleh thyroid stimulating hormone. Nah, thyroid stimulating hormone tadi bakal masuk ke sel folikel tiroid melalui transporter natrium dan juga iodin gitu. Jadi dia bakal masuk melalui jalurnya itu transporter natrium dan iodin ke folikel. Dari folikel bakal pergi ke koloid. Nah, di koloid ini bakal melalui si pendrin gitu. Ada transporter lagi jalurnya. Jadi si iodin ini banyak transporternya. Dia bisa numpang bareng sama natrium, bisa sama Cl juga gitu. Kalau yang sama natrium namanya transporter NIS, kalau yang sama Cl itu pendrin. Nah, iodida tadi bakal diubah menjadi iodin aktif oleh enzim tiroid peroksidase. Nanti si iodin tadi bakal menempel pada tirosin. Tirosin itu adalah sel-sel di tiroid. Lebih tepatnya di protein tiroglobulin sehingga nanti membentuk monoiodotirosin dan juga diiodotirosin gitu. Ada bentuknya. Jadi diubah bentuknya itu menjadi si monoiodo dan diiodotirosin. Ketika nanti kadar iodinnya turun, ya udah berarti tinggal si monoiodotirosin dan diiodotirosin tadi bakal dipecah lagi, dipecah menjadi kecil lagi agar menjadi si iodin aktif lagi gitu. Jadi prosesnya bolak-balik aja gitu. Emang agak pusing gitu. Jadi kalian juga belum mempelajari ini masih jauh gitu. Jadi ini nice to know aja. Tapi kalau nanti kalian dibahas bisa ikutin skema ini aja gitu. Eh, Selanjutnya, nah kita akan bahas tadi adalah protein dan juga vitamin juga mineral esensial. Sekarang kita bahas defisiensi dari vitamin dalam tubuh. Yang pertama dari vitamin larut air dulu. Yang pertama dari si asam ascorbat itu bisa skorbut, ingat skorbat, skorbut gitu. Jadi kayak asam ascorbat, skorbut gitu. Itu biasanya tuh bentuknya itu kayak ada eh, merah-merah gitu di giginya nih kayak sariawan, tapi bukan sariawan juga, tapi pokoknya gusi berdarah aja skorbut. Terus kalau B1 ini yang paling terkenal adalah berry-berry. Nah, berry-berry ini ada dua. Kalau dia kering atau tubuhnya kurus, itu disebut berry-berry kering. Biasanya itu lebih condong gejalanya itu adalah gangguan syaraf. Kalau dia basah atau orangnya gemuk, itu biasanya lebih ke gagal jantung. Itu B1 tiamin. Nah, B2 riboflavin itu glossitis, lidah merah atau silosis atau pecah di sudut bibir, kayak kalau kalian mungkin ngelihat orang sariawan di ujung-ujung bibirnya silosis, itu biasanya kekurangan riboflavin. Nah, B3 niacin, pellagra, ingat jenis ingat ciri-ciri pellagra, dermatitis, diare dan juga demensia. Terus juga B6 piridoksin, anemia dan juga neuropati. B9 cacat janin spina bifida seperti yang bisa kalian lihat di sini karena dalam proses embriogenesisnya
si tulang atau si sumsum tulangnya itu tidak bisa menutup dengan sempurna, akhirnya keluar karena kekurangan asam folat. Terus syaraf. Ini bisa lihat gambar-gambarnya, ada selosis, ada pellagra nih yang tangannya dermatitis ini yang kemerahan ini pellagra, ada beriberi juga. Nah, terus sekarang kalau yang A retinol, kalau yang retinol itu rabun senja atau rabun senja dan juga seroftalmia atau mata kering, bisa dilihat ini seroftalmia. Matanya di sudutnya kering karena kekurangan cairan, itu karena kekurangan retinol juga. Terus kalau D, kalsitriol itu rakitis pada anak dan juga osteomalasia pada dewasa. Nah, ini nanti juga biasanya kayaknya muncul nih. Jadi kalau soalnya itu orang dewasa, ingat osteomalasia, kalau anak-anak jawabannya rakitis gitu. Kalau tokoferol itu neuropati, kalau K, koagulasi itu biasanya gangguan pembekuan darah gitu. Nah, kalau mineral, kalau besi itu biasanya nanti anemia dan juga kuku sendok, bisa lihat di samping kuku sendok. Terus kalau iodin itu gondok dan juga hipotiroidisme, karena karena tadi kan iodin itu proses metabolisme ada di kelenjar tiroid, jadi kalau kekurangan iodin bakal hipotiroidisme karena kekurangan sel-sel tirosin tadi. Nah, zinc itu bakal alopecia dan juga lukanya sulit sembuh, kayak alopecia itu kebotakan. Nah, terus kalau kalsium itu osteoporosis dan juga tetanus. Nah, ini komplikasi jangka panjang dari skenario. Kalau misalnya nanti di kalian buat pertanyaan, apa sih komplikasi yang bakal terjadi sama si anak tersebut gitu ketika si hal ini tidak ditangani gitu. Pertama yang adalah gangguan pertumbuhan tulang gitu. Tulang kan butuh kolagen sebagai kerangkanya gitu, sebagai pelentur, sebagai pembentuknya juga pembentuk awalnya gitu. Nah, nanti kalau si kolagennya itu berkurang karena vitamin C-nya itu mengalami defisiensi gitu. Nantinya bakal jadinya terganggu gitu, otomatis bakal nyeri, pembengkakan juga deformitas. Makanya di kasus itu anaknya itu nyeri lutut dan malas berjalan. Nah, oleh sebab itu kalau semakin lama dibiarkan, komplikasinya adalah gangguan pertumbuhan tulang. Terus perdarahan, karena dinding pembuluh darahnya itu nggak elastis, karena kolagennya itu berkurang dan juga vitamin C-nya berkurang, otomatis nanti si pembuluh darahnya jadi rapuh dan mudah pecah gitu sehingga muncul peteki dan gusi berdarah tadi skorbut tadi. Itu bisa menyebabkan perdarahan. Terus lukanya jadi sulit sembuh gitu karena si pembuluh darahnya juga jadi lebih rapuh gitu. Jadi si vitamin C-nya itu kurang regenerasi gitu. Jadi jaringannya terhambat dan lukanya menjadi lama sembuh. Terus anemia gitu terjadi karena ada dua mekanisme nih. Yang pertama pendarahan kronis tadi mikroperdarahan dan juga penurunan absorpsi dari zat besi tadi gitu. Jadi vitamin C tadi kan juga bakal bisa membantu pengubahan Fe3 menjadi Fe2 sehingga sehingga kemungkinan untuk terjadinya anemia karena defisiensi vitamin B12 ini semakin lebih besar gitu. Ini sebabnya tadi ada gejala-gejala seperti konjungtivanya pucat dan juga tubuhnya terlihat lemah gitu karena mungkin absorpsi zat besinya juga menjadi terhambat gitu. Terus selanjutnya ada perubahan rambut. Jadi rambut tadi folikel rambutnya juga bergantung pada jaringan ikat kolagen. Kalau kolagennya abnormal, strukturnya rambutnya menjadi terganggu, rambutnya menjadi kasar dan melintir. Makanya tadi si anaknya ada corkscrew hair. Oke, selanjutnya faktor yang mempengaruhi dari penyerapan vitamin dan mineral tersebut. Yang pertama adalah faktor dari makanannya. Bentuknya itu tadi zat besinya tadi. Kalau yang dia apakah heme atau non heme gitu itu juga bisa menjadi salah satu faktor penyebabnya. Oleh sebab itu banyak sekali dari vegetarian yang terkadang juga apa tuh yang di vegetarian tuh dia anemia gitu karena dia banyak yang apa tuh yang dimakannya itu adalah besi dalam bentuk non heme gitu. Terus juga mineral tertentu perlu bentuk aktif agar bisa diserap. Terus ada interaksi antar zat gizi seperti vitamin C yang meningkatkan absorpsi zat besi non heme. Oleh sebab itu kalau kalian nanti makan warung Jawa, makan makan lalapan dan lain-lainnya, ketika makan sayuran hijau, otomatis
yang otomatis atau ketika kalian makan makanan tersebut, kalian usahakan jangan minum minuman seperti es teh gitu, karena di teh itu mengandung tanin, yang mana tanin ini nanti bakal mempengaruhi penyerapan dari si besi tersebut gitu. Oleh sebab itu, kalian dianjurkan untuk meminum minuman yang mengandung vitamin C seperti jeruk gitu, agar penyerapannya menjadi lebih baik lagi gitu. Terus juga ada kandungan lemak, juga vitamin A, D, E, K butuh lemak. Oleh sebab itu ketika kalian minum suplemen seperti aku bilang tadi, vitamin A, D, E, K, setelah sebelumnya kalian harus makan makanan berlemak seperti kacang mede dan lain-lainnya. Juga faktor enzim dan juga transporter gitu. Penyerapannya perlu enzim gitu, karena kalau ada gangguan enzim, defisiensinya meskipun asupannya udah cukup juga percuma aja, karena defisiensinya bakal tetap terjadi gitu. Terus ada faktor hormon dan juga metabolisme. Terus ada faktor obat-obatan seperti antasida, antibiotik tertentu, dan juga obat-obatan anti kejang. Terus juga obat-obatan warfarin, obat-obatan pengencer darah itu juga bisa mengganggu penyerapan, berarti metabolisme dari si vitamin K gitu. Terus juga faktor gaya hidup seperti alkohol, merokok, pola makan monoton. Nah, alkohol ini contohnya merusak mukosa usus. Yang mana tadi sebelumnya udah aku singgung, kalau mukosa ususnya itu berkurang, penyerapannya jadi berkurang, akhirnya nanti terjadi malabsorpsi. Gitu. Terus faktor usia fisiologis individu, usia anak-anak kebutuhannya lebih tinggi, lansia penyerapannya menurun. Terus juga kondisi kesehatan, apakah dia ada infeksi atau juga penyakit hati, itu juga status gizinya bagaimana gitu. Itu juga mempengaruhi penyerapan vitamin dan juga mineral. Gitu. Nah, ini perbaikan dari defisiensi vitamin dan juga mineral. Ini aku lebih wabil khusus ke anak karena skenarionya adalah anak gitu. Jadi semua yang ada di sini itu dosis-dosis untuk anak gitu. Seperti vitamin A, bisa dikasih suplementasi vitamin A dosis tinggi 200.000 IU secara oral gitu. Kalau balita itu 100.000 IU. Karena dia udah 6 tahun, otomatis 200.000 IU gitu. Sebanyak satu tablet. Kalau di soalnya ibu hamil, dua tablet. Jadi kalau di atas 1 tahun, 200.000 IU oral satu tablet di hari 1, 2 dan ulang hari ke-14. Kalau dia ibu hamil, 2 tablet 200.000 IU. Kalau dia masih bayi di bawah 1 tahun, itu 100.000 IU. Tuh. Terus kalau vitamin D, itu bisa vitamin D oral, kolekalsiferol 1000 sampai 2000 IU per hari selama 6 sampai 8 minggu, lanjut maintenance 400 sampai 600 IU per hari. Ini untuk yang defisiensi. Terus bisa diberikan paparan sinar matahari pagi sekitar jam 10 dan juga kalsium tambahan. Nah, untuk vitamin E, terapinya bisa suplementasi vitamin E 100 IU oral atau 400 itu kalau sangat defisiensi, sangat butuh banget. Tapi kalau yang normalnya biasanya 100 IU gitu. Dan perbaiki penyerapan lemaknya gitu. Kalau vitamin K, makan sayuran hijau, vitamin K oral 1-10 mg, dan juga bisa injeksi jika perdarahannya sangat berat dan atasi gangguan hati. Kalau misalnya ada indikasi gangguan hati. Nah, kalau vitamin C, bisa vitamin C oral 100-300 mg per hari, atau bisa makan makanan buah-buahan seperti jeruk dan juga jambu biji. Kalau vitamin B1, tiamin, itu bisa terapi, tiamin oral meskipun jarang, tapi biasanya ada injeksi dalam bentuk injeksi intravenal 50-100 mg. Nah, kalau vitamin B3 niacin itu bisa pakai niacin nicotinamide 300 mg per hari. Juga perbaiki diet protein. Kalau vitamin B9 folat, ingat ada asam folat oral 1 mg per hari, terlebih untuk ibu hamil. Kalau vitamin B12, injeksi B12 jika malabsorpsi, atau dosis 100 mcg per minggu selama 4 minggu intramuskular atau oral jika ringan. Kalau zat besi, Fe oral ferrous sulfat 3-6 mg per kilogram berat badan per hari gitu. Jadi kalau berat badannya 50, tinggal dikali aja berapa gitu. Terus juga vitamin C untuk meningkatkan absorpsi dan juga pengurangan minuman-minuman yang mengandung tanin seperti es teh. Terus kalsium, terapi kalsium bisa 500-1000 mg per hari ditambah vitamin D. Terus kalau zinc itu bisa suplementasi zinc 10-20 mg per hari selama 10-14 hari.
Nah, kalau iodin itu bisa makan makanan yang mengandung iodin seperti garam beriodium dan juga suplementasi dari iodium. Oke, oke itu tadi materinya yang sudah kita pelajari dan juga kita. Sekarang kita lanjut ke sesi tes soal. Ini ada sekitar berapa orang ya? Tuh ada Noval Ahmad, ada Flo, ada Mutia, juga ada Moza. Ini bisa coba kalian jawab nomor satu. Seorang pria sudah 7 hari mengalami diare, disertai kulit yang kering dan juga mengelupas dan juga sedikit mengalami lupa ingatan. Ingat, dokter mengatakan dia membutuhkan zat gizi mikro yang berfungsi dalam metabolisme karbohidrat dan juga lemak. Mikronutrien apa yang dimaksud dalam narasi tersebut? Ingat, diare, kulit kering dan juga mengelupas dan juga sedikit mengalami lupa ingatan. Kira-kira apa jawabannya? Mungkin ada yang mau jawab? Mungkin Ahmad bisa di komen apa jawabannya. Moza deh, Moza. Apa jawabannya Moza? D, D Kak. Hah? D? Ya, Oke, D niacin. Oke, nanti kita lihat jawabannya Moza jawab niacin. Mungkin yang lain juga jawab apa? Niacin juga kah? Oke, selanjutnya yang nomor dua, kita habisin dulu soalnya. Zat gizi mikro berikut ini dibutuhkan sebagai faktor pada metabolisme karbohidrat dan asam amino. Defisiensi zat gizi ini dapat menyebabkan penyakit yang bernama beriberi. Mikronutrien apa yang dimaksud di narasi di atas? Mungkin Naufal Ahmad mau jawab? Naufal mau jawab apa nih kira-kira ada jawabannya? Atau mungkin Miwa mau jawab? Atau kalau nggak ada yang mau jawab, kita lihat dulu nanti. Mungkin masih berpikir. Nah, di nomor tiga, seseorang laki-laki berusia 30 tahun datang ke klinik dengan keluhan cepat lelah. Sejak 2 minggu lalu terakhir, keluhan ini disertai dengan sesak dan rasa kebas dan kesemutan di tangan dan kakinya. Pasien mengaku seorang vegetarian. Tadi yang sudah disebutkan vegetarian. Pada pemeriksaan fisik didapatkan konjungtiva anemis dan murmur sitolik. Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan anemia makrosistik. Berdasarkan kasus tersebut, kira-kira apa? Mungkin Mutia Nur Sabiha. Oke, mungkin masih berpikir juga. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau jawab juga nih, Naufal, Miwa, Moza. Kita mungkin lanjut. yang C Kak. Yang C, oke. Mohon maaf Defisiensi dari zat tadi besi. Mia kurang kurang fokus dengerinnya. Oke, oke, oke. Nanti kita record ini nanti dikirim ya ke grup ya biar Miwa bisa dengerin lagi. Terima kasih Oke, Kak. jadi Miwa jawabnya C. Terus, oke, kita lihat dulu nanti jawabannya. Yang nomor 4, mineral berikut berperan dalam sistem imun, pertumbuhan dan maturasi seks dan membantu metabolisme lebih dari 100 enzim. Defisiensi mineral ini dapat mengakibatkan growth retardation, penundaan maturitas seks, dan kerontokan rambut. Apakah yang dimaksud dalam narasi di atas? Alopecia, Noval Ahmad. Mungkin ada yang mau jawab? Moza lagi mungkin? Apa? Mungkin antara zat besi atau zinc Kak. Oke, Eh, antara zat besi atau atau kulit. zinc. Berarti antara kedua itu ya. Coba kita lihat jawabannya. Oke, yang pertama itu jawabannya benar, niacin, niacin atau B3. Niacin itu kan berperan dalam penting metabolisme karbohidrat dan juga lemak gitu karena merupakan komponen dari koenzim NAD+ dan juga NADP+ gitu yang terlibat dalam reaksi redoks untuk menghasilkan energi.
Tuh, ini secara ini aja secara ilmiahnya aja. Nah, defisiensi niacin tadi bakal menyebabkan penyakit pellagra yang ditandai dengan gejala khas 3D yaitu dermatitis, diare, dan juga demensia. Nah, ini dari soal tahun lalu, jadi aku harap kalian bisa memahami soal ini gitu. Jadi kalau ada tulisannya udah dermatitis, diare, dan juga demensia, langsung jawab aja niacin gitu. Karena itu gejala dari pellagra gitu. Yang kedua tadi yang gak ada jawab nih, tiamin gitu. Karena kuncinya satu, berry-berry. Berry-berry itu biasanya adalah defisiensi dari vitamin B1 atau tiamin gitu yang berperan dalam metabolisme lagi-lagi karbohidrat dan juga asam amino gitu. Terus juga si tiamin ini juga menyebabkan gangguan saraf. Maksudnya tiamin ini kalau defisiensi bisa menyebabkan gangguan saraf, neuropati, dan juga kardiovaskular. Selanjutnya defisiensi vitamin B12. Tadi Miwa, jawabannya bukan defisiensi besi tapi vitamin B12 gitu. Karena pasien ini mengalami tadi anemia makrosistik yang disertai gejala neurologis seperti kesemutan dan juga kebas. Nah, kesemutan dan kebas ini jadi salah satu tanda dia ada defisiensi vitamin B12 gitu. Karena tadi vitamin B12 juga berperan dalam syaraf gitu. Sin- eh, Terus juga ada riwayat vegetarian. Jadi kalau ada riwayat vegetarian juga bisa jadi itu vitamin B12 karena zat kenapa vegan itu dilarang karena ada hal-hal ada zat-zat di mana yang ada di hewan tapi nggak ada di tumbuhan yaitu adalah vitamin B12 gitu sehingga ketika mereka memilih gaya pola hidup vegetarian atau vegan biasanya mereka ada terjadi defisiensinya apa yaitu B12 gitu jadi kalau ada tulisan vegetarian di soal langsung aja jawab anemia defisiensi B12. Terus yang nomor 4 itu tadi antara besi dan zinc. Jawabannya adalah zinc yang merupakan mineral yang berperan penting dalam sistem imun, pertumbuhan dan maturasi seksual gitu. Serta menjadi kofaktor bagi lebih dari 100 enzim gitu. Jadi ingat aja tadi ya di soal ada alopecia atau kerontokan rambut berarti itu adalah zinc. Nah, kira-kira dari kalian apakah ada pertanyaan kah? Atau mungkin mau berdiskusi? Coba aku tanya satu-satu. Moza kira-kira apakah ada yang ditanyakan? Miwa, Naufal Ahmad, Mutia, coba dicatat. B12. B12 itu oh bukan ada di hewani tapi biasanya ada di protein-protein hewani itu. Terlalu ya sebentar. Balas chat dulu nih. Jadi tadi Moza B12 adanya di hewani saja. Ya, ada di hewani saja karena tanaman-tanaman seperti sayur-sayuran itu nggak ada vitamin B12-nya gitu. Jadi nggak ada vitamin B12 alami gitu dari tanaman gitu. Sehingga biasanya ada di protein-protein hewani seperti daging, ikan, dan juga telur gitu. Makanya kalau kalian ngelihat wajah-wajah vegan itu biasanya bawah matanya ada sedikit cekung atau mungkin lemes itu biasanya karena mereka kekurangan vitamin B12 gitu. Tapi sekarang kayaknya udah ada deh mulai vitamin B12 B12 suplemen gitu sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan B12 tersebut gitu. Tapi yang pasti vitamin B12 itu mayoritas hanya bisa didapatkan dari daging-dagingan saja atau protein hewani saja gitu. Karena tanaman tidak bisa menghasilkan vitamin B12 alami. Gitu. Bisa singkatnya. Tuh. Masih mau ada pertanyaannya. Kalau dari Miwa dan lain-lain. Kalau anemia makrosistik udah pasti kurang B12 atau bisa asam folat juga. Oke, pertanyaan yang bagus.
Oke, ya. Coba kalau kita lihat dulu dari yang sebelumnya. Hmm, coba ya. Ini tuh di soal tuh klinik 2 minggu keluhan kebas yang semutan. Aku coba baca-baca lagi soalnya ya. Aku bener-bener baru copy dari soal-soal tisu. Kesemutan di tangan, pasien mengaku orang vegetarian pada pemeriksaan fisik didapatkan anemia terlu. Oh iya, anemia. Oh, sorry, aku salah baca. Aku kira mikrosistik. Dulu. Coba. Hmm. Jadi, kalau si anemia makrosistik ini sendiri, dia itu kan karena biasanya tuh karena kekurangan vitamin B12 dan juga si asam folat gitu. Nah, jadi si vitamin B12, kalau kurang vitamin B12 atau asam folat, ini dia bisa menyebabkan kan anemia megaloblastik. Nah, anemia megaloblastik ini nanti menyebabkan anemia makrosistik gitu. Jadi, either dia kekurangan vitamin B12 atau asam folat, itu dia sebenarnya bisa aja gitu menjadi anemia makrosistik gitu. Aduh, aku lagi nyusun jawabannya nih. Jadi anemia makrosistik ini bisa disebabkan karena kekurangan vitamin B12 dan juga vitamin asam folat. Tapi kita lihat terlebih dahulu dari gaya hidupnya tersebut gitu. Kira-kira dari gaya hidupnya tersebut, dia lebih condong untuk kekurangan dari vitamin B12 atau kekurangan asam folat gitu. Karena tadi dia itu vegetarian gitu sehingga si lebih condong untuk dia kekurangan vitamin B12 ketimbang asam folat karena asam folat masih bisa didapatkan dari sayur-sayuran dan lain-lainnya gitu. Jadi sebenarnya ini bisa jawabannya ada defisiensi asam folat dan juga defisiensi vitamin B12. Tapi kalau nanti Miwa lihat di soal, baca dulu soal sebelumnya gitu. Jadi oh ya ini makrosistik berarti dia bisa vitamin B12 dan juga vitamin B6 atau asam folat gitu. B9 atau asam folat gitu. Nah, tapi kita lihat dulu, oh gaya hidupnya dia vegetarian. Ingat, vegetarian di tanaman itu nggak bisa menghasilkan B12 alami gitu sehingga dia pasti kekurangan vitamin B12 gitu kan karena gaya hidupnya gitu jadi otomatis yang lebih unggul adalah defisiensi dari vitamin B12-nya gitu Miwa. Oke, dari teman-teman yang lain apakah ada yang bertanya lagi mungkin? Iya gitu jadi dilihat dulu Miwa misalnya makrosisik sisik bisa B12 bisa folat oke kira-kira apa yang antara ini tapi dia ada vegetarian oke berarti B12 gitu. Si Naufal Mutia mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin nanti kalian bisa nanya aja di grup chat. Kalau nanti aku ketemu sumber-sumber atau guideline-guideline yang bisa sekiranya aku kasih buat kalian, aku nanti bakal kasih gitu. Tapi terima kasih buat teman-teman yang udah mau nanya malam ini. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmunya dengan sangat baik dan juga bisa mendapatkan nilai ujian yang baik. Oke.